Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi ini mau menjelaskan mengenai perkembangan walik di dalam ruangan RBW dan yang menghasilkan sarang gimana supaya hasil sarangnya itu bagus di dalam bagian ruangan RBW dan harganya pun juga akan memuaskan. Jadi sebelum lanjut konten ini, tolong ditonton sampai habis, sampai full. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, namun sedikit harus syukuri saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, singkat waktu ini saya akan memberikan informasi-informasi mengenai di bagian dalam ruangan RBW supaya waliknya bisa bertahan, cepat berkembang biak, populasinya juga lebih cepat lagi, dan cepat bikin sarang dan sarannya juga akan bagus dan harganya memuaskan. Jadi okelah saudaraku, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengenai itu walik bagian dalam ruangan. Gimana caranya supaya waliknya bisa bertahan bagian dalam ruangan dan cepat populasi, begitupun juga sarannya supaya dia punya sarang bagus dan maksudnya dia sarangnya bagus putih dan harganya juga bisa memuaskan ya. Jadi saudara-saudara ini maunya waliknya cepat banyak, sarannya juga putih dan harganya bagus. Jadi itu saudaraku ya, dia yang diinginkan. Jadi okelah saudaraku, saya perdetail ini itu intinya kalau walik mau bertahan di dalam ruangan RBW, selalu saya utarakan, selalu saya paparkan, informasikan kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu bagian dalamnya RBW ya, bagian dalam RBW yang bagi pemula maupun yang sudah lama, diusahakan itu bagian dalam ditata ruangannya dengan baik-baik ya. Maksud saya ditata, jangan sembrono merancang bagian dalam RBW ya. Yang mana yang dimaksud sembrono, asal-asalan pasang sirip, tidak teratur. Itu kadang ukurannya lari, kadang papanya juga terlalu kecil, papangnya juga sembarang asal papan. Itu biasa istilahnya kalau dia pakai papan. Kalau cor itu diusahakan itu cornya itu supaya dilapisi, perbaiki itu aciannya itu cor, kalau sirip cor, karena biasa itu kalau burung melengkek bersarang biasa itu pasir-pasirnya melengkek di sarang, itu kan bahaya, karena itu sarang itu kan dia makan orang ya, nutrisinya itu kan dibutuhkan sama sesama kita. Jadi kalau ada pasir-pasir melengkek itu yang membahayakan ya. Ya, jadi itu langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua gimana caranya supaya populasi walik itu cepat dan beranak, cepat berkembang biak, bertelur, sampai burung waliknya bisa bertahan di dalam ruangan. Maksudnya dia tidak pergi. Itu yang bahaya kalau walik itu pergi, istilahnya minggat ya. Stres, akhirnya pergi, tidak akan kembali di tempatnya, pindah ke tempat lain, atau dia jadi walik liar. Jadi kita usahakan itu saudaraku, selalu saya utarakan sama teman-teman, diusahakan bagian dalam itu di dalam ruangan RBW jangan panas ya, jangan panas, diusahakan supaya ada air di dalam, karena air itu burung walik itu sangat-sangat membutuhkan kelembaban ya. Istilahnya itu lembab itu berarti dingin. Walik itu suka yang dingin. Ya itu. Karena dia kekuatan walik itu kalau dia mau bikin rumah, mau bikin tempat, dia itu keluar dari mulutnya air liur. Jadi kalau dia panas agak susah. Ya, namun dia keluar air liurnya, tapi itu sudah jadi sarang akan mengecil. Ya, akan mengecil karena panas. Jadi diusahakan itu supaya lembab. Kalau lembab itu walik itu suka kalau lembab. Nah itu bagian dalamnya itu. Yang ketiga, diusahakan suhunya ya. Itu suhu diperbaiki, atur suhunya ya. Jangan terlalu dingin sekali suhunya, panas sekali. Yang jelasnya gimana perasaan kalau kita masuk di dalam ruangan, kan kita rasakan gitu saudaraku ya. Ya gitu. Itu suhu. Begitu juga bagi yang di dalam itu suara.
itu suara dalam. Diusahakan suara dalamnya itu dioptimalkan, diatur baik-baik, di setel itu suaranya kita sesuaikan gimana caranya kalau burung itu bunyi di dalam ruangan RBW, kita samakan itu ya. Istilahnya suara huni, supaya itu seakan-akan walek itu dia kira dia punya teman ya, namun di dalam suara itu, di dalam Twitter dia keluar suara, kalau suaranya persis dengan itu dia punya yang punya walek, akan waleknya itu bertahan dan dia betah di dalam karena nyaman ya, nyaman. Dia adem di dalam kalau dingin, kalau suhu juga bagus, bersih, tidak dikotor-kotori bangunan, sembarang dikasih masuk di dalam ruangan RBW itu biasa memancing hama masuk ya. Ya itu saudaraku ya. Jadi diusahakan itu saudara supaya dipacu. Yang ketiga, yang keempat itu ya, yang kelima, maksud saya yang kelima, kalau tidak salah yang kelima ya. Yang kelima itu saudara-saudaraku, diusahakan betul-betul jangan selalu diganggu bagian dalam ruangan RBW. Apalagi kalau kita itu masuk pada waktunya sudah jam 5, setengah 6 sampai setengah 6, itu bahaya sekali karena burung biasa sudah mau istirahat. Burung itu mau istirahat ya. Kalau kita masuk di dalam sore, sudah mau gelap, kita masuk, itu burung salah sedikit nanti dia stres. Kita masuk di dalam mengganggu, kita punya bau di dalam tinggal. Awalnya kan terlalu sensitif ya, dia tahu itu kalau ada orang sudah masuk di dalam kandangnya, apalagi kalau sore ya. Kalau sudah mau malam itu kan burung itu mau istirahat, jadi jangan sekali-kali diganggu kalau malam. Kalau masalah suaranya mati, istilahnya off di bagian dalamnya itu, kalau malam diusahakan sekalian besok diperbaiki, biarkan saja dia mati. Ya, istilahnya umpamanya dia punya salon suara di Twitter. Gitu saudaraku ya. Itu. Jadi itu langkah-langkah tadi yang saya perjelaskan, yang saya paparkan, semoga teman-teman kita itu bisa memahami. Begitupun juga sarang kalau putih, itu semua tadi langkah-langkah. Kalau sarangnya mau putih, mau bagus, atur cara panen. Atur cara panennya, jangan dipanen dengan pemaksaan. Atur maksud saya, maaf ya, saya ulangi. Atur cara panen, atur kelembaban, perbaiki suhu ya, perbaiki suhunya. Begitupun juga suaranya, suara inak, suara dalam, dan suara di luar, suara panggil. Ya, kita betul-betul itu optimalkan ya. Itu semua langkah-langkah kalau burung mau betah di dalam ruangan dan cepat beradaptasi sampai dia bertelur, menetas anaknya itu populasinya nambah. Itu begitu saudaraku ya. Begitupun juga kalau bersarang itu bagus, sarangnya karena dia nyaman ya. Itu. Kalau sarangnya itu kita atur mami, umpamanya sebelumnya terbang, kita lihat jangan terlalu lama sekali itu sarang di dalam. Kapan lama sekali itu sarang di dalam baru kita buka, maka akan berubah warna. Ya. Itu. Terkecuali kita itu mau populasi, kalau bagi pemula wajar-wajar saja dibiarkan saja lusarannya, nanti banyak itu burungnya baru kita lepaskan. Ya, jadi selalu saya utarakan saudaraku, jangan sekali-kali mengganggu burung walek itu kalau baru bagi yang pemula, karena burung itu belum apa-apa, baru belajar beradaptasi. Beda kalau sudah lama di dunia walek, sudah lama RBW-nya sudah 7 tahun ke atas sampai 10 tahun dan seterusnya, itu sudah beranak dan bercucu, malahan bercici. Itu sudah dianggap biasa itu. Beda kalau bangunan baru, jadi jangan sekali-kali kita itu mengganggu bagian dalam. Itu semua mengganggu walek mau bersarang, mau bertelur. Burung yang baru masuk itu mau menginap, istilahnya tidak bisa betah di dalam kalau kita selalu terganggu. Kalau memang burung bagian dalam itu memang sudah lahir di situ ya, aman-aman saja kan, sudah terbiasa ya. Tapi itu burung yang liar masuk di dalam, kalau kita di dalam itu biasa stres. Jadi itu makanya atur waktu masuknya. Ya, atur waktu masuknya, jam berapa bagus. Jangan masuk kalau terlalu sore, itu membahayakan juga. Jangan juga masuk terlalu pagi karena burung belum sempat keluar semua, masih ada di dalam itu kita sudah masuk. Jadi dia itu kaget ya.
dia kaget, stres, akhirnya nanti itu dia pergi. Jadi itu semua kita harus betul-betul kita kuasai itu bagian dalam RBW ya saudaraku ya. Dan itu juga Pak saran ya, itu tadi sarang itu langkah-langkah sarang supaya itu sarang putih bagus, diusahakan 2 jari setengah ke atas baru kita lepaskan, atau lebih bagus lagi kalau anaknya terbang baru kita lepaskan, karena populasi nambah, waletnya juga aman, anak juga terbang, begitupun juga itu sarang bagus ya. Baru kita buka. Kalau kita sudah buka, kita kipas baik-baik itu sarang supaya kering. Kapan tidak dikipas langsung disimpan, nanti berubah warna itu sarang. Karena masih lembab kita simpan, dikasih masuk di dalam apakah di bos atau di kantongan atau di gabus. Itu biasa itu baru menjadi, usahakan itu dikipas betul-betul kering baru kita simpan ya. Itu supaya sarang itu harganya bagus, putih dan memuaskan. Ya, jadi itu yang saya selalu pesan-pesankan saudaraku. Kalau mau sukses betul-betul kita itu memperhatikan bagian dalam ruangan RBW, begitupun juga bagian luar suaranya, suara bagian dalam, perhatikan semua itu, tatahannya di dalam, atur suhunya, kelembaban, diusahakan itu kalau pakai kolam atau pakai baskom itu air dikontrol, diusahakan supaya jangan panas ya. Begitu juga predator semacam kayak hama-hama itu diusahakan itu dibasmi ya. Kalau ada tokek itu dibunuh. Itu karena bukan apanya, itu semua itu kendala dari gangguan dari walek. Ya itu saudaraku ya. Jadi oke lah saudara, karena sudah per detail tadi ini saya jelaskan semua langkah-langkah ini sampai mulai dari gimana caranya supaya waleknya bisa bertahan, cepat menambah populasi, dia beta di dalam ruangan, bersarang dengan baik, burung tidak stres. Begitupun juga kalau ada sarangnya putih, cara panennya atur, jangan selalu diganggu, dibersihkan bagian dalam ruangannya. Itu semua itu kita langkah-langkah, dan habis selesai dipanen, kalau sudah panen, diusahakan itu sarangnya dikipas dengan baik, kering baru kita simpan. Kalau mau disimpan, kalau mau dijual, yang penting sudah kering, itu istilahnya lepas kadar. Karena itu kalau basah disimpan itu berubah warna, nanti berjamur ya. Jadi sudah deal saudaraku ya. Insya Allah teman-teman dimanapun anda berada, kalau ada mau ditanyakan tolong ditulis di bawah kolom komentar. Kalau saya sempat jawab dengan tulisan, insya Allah saya jawab. Tapi kalau pertanyaannya itu saya lihat panjang, nanti saya jelaskan melalui konten tutorial saya supaya lebih jelas lagi, teman-teman kita cepat paham. Jadi jangan malu bertanya saudaraku ya. Yang penting membahas mengenai dunia walek. Insya Allah saya akan jelaskan, karena saya sudah rasakan ya. Saya sudah rasakan, sudah lama saya rasakan, sudah kurang lebih 20 tahun ya saudaraku ya di dunia walek. Jadi keluh kesahnya, pahit manisnya, susahnya, enaknya, saya alhamdulillah sudah dirasakan semua. Ya, jadi kita itu saudaraku diusahakan. Tolong kalau ada mau ditanyakan, yang penting-penting, itu saudaraku ya, karena memang kita itu saling bertukar pikiran, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita masing-masing, sedangkan saya ini masih belajar ya saudaraku ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, yang penting kita mensyukuri apa adanya. Karena ilmu itu istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita itu saling memberi, saling membagi, supaya pengalaman kita itu sedikit demi sedikit akhirnya nambah banyak, dan ilmu itu akan meluas ya. Jadi kita itu memberi tidak rugi, tapi Allah itu akan menambahkan rezeki yang lebih banyak yang kita berikan kepada orang. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa. Saya juga belajar seperti teman-teman sekalian. Kalau memang ada kata-kataku ini yang tidak berkenan, terselip, dimaklumi ya. Yang jeleknya dibuang, yang baiknya kita ambil. Ya oke lah. Sekali lagi mohon maaf, karena saya manusia biasa, tidak lupa salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekeluarga.